di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas libatkan truk dan mobil di Bandar Lampung. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kalibalok, Bandar Lampung, atau tepatnya di depan Elskavi Rosti antara kendaraan Toyota Kayla Silver berplat polisi B2705BRC dengan truk kuning dengan nomor polisi BE8550AF milik Indomaret. Sopir truk Roni yang merupakan warga Tegineneng Pesawaran saat diwawancarai Tribun Lampung pada Jumat 17 Juni 2022 di lokasi mengatakan dirinya dari gudang Indomaret arah Panjang akan mengantarkan barang ke gerai Indomaret yang ada di Kota Bandar Lampung sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari arah yang sama mobil Calya secara mendadak langsung putar arah dari Panjang hendak kembali ke Panjang tepat di U-turn depan Elskavi Rosti. Karena jaraknya hanya 5 meter saja dari mobil tersebut, maka tabrakan tidak terelakkan lagi. Tapi dirinya tidak mengalami luka apapun, hanya saja mobil perusahaan yang rusak parah di bagian depannya. Vino, pengendara Calya Silver dengan nomor polisi B2705BRC yang merupakan warga Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung dan supervisor PT Konimax mengalami kecelakaan lalu lintas karena ditabrak oleh Roni warga Tegineneng itu. Gito, rekan korban Vino, saat ditemui Tribun Lampung di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta atau depan Elskavi Rosti, Kalibalok, Bandar Lampung, mengatakan bahwa rekannya Vino sempat menelpon setelah mengalami laka lantas tersebut. Saat sampai di lokasi kejadian, mobil yang dikendarai rekannya itu sudah terlihat ringsek di bagian belakang, termasuk bagian depan dan juga sebelah kiri bodi mobil. Pada saat kejadian, mobil tersebut berputar-putar dan hingga bagian depan serta bagian bodi juga mengalami ringsek. Diteruskannya bahwa Vino sempat mengalami pingsan akibat benturan yang terjadi. Gito menceritakan bahwa sebelum kejadian itu ada 3 mobil lainnya di depan mobil Vino. Tetapi nahas, mobil paling belakang milik Vino tersebut yang diseruduk truk pengangkut barang milik Indomaret. Vino sendiri seringkali lewat jalan tersebut dan naas pagi tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas. Ditambahkan oleh rekan Vino lainnya yakni Berton, bahwa rekannya ini hendak ke kantor dan sering lewat jalan tersebut. Setelah mendengar kejadian tersebut, dirinya sebagai rekan satu kantor langsung datang untuk melihat kondisi Vino. Hanya bagian luka kecil di bagian pelipis dan sudah dibawa untuk berobat. Sedangkan truk yang menabrak mengalami ringsek di bagian bemper hingga kaca pecah. Berita selanjutnya, asik main ponsel di depan rumah, 2 siswa SD jadi korban penjamretan. Asik bermain ponsel di depan rumahnya, 2 orang pelajar tingkat sekolah dasar menjadi korban jambret. Kejadian pada Rabu 15 Juni 2022, sekira pukul 19:30 waktu Indonesia Barat ini, menimpa korban berinisial DF, berusia 14 tahun dan temannya RF berusia 12 tahun. Informasi dihimpun penjamretan bermula saat kedua korban sedang bermain game di ponselnya masing-masing. Saat itu kedua korban bermain ponsel di depan rumah DF di sekitar Kelurahan Jagabaya, Waihalim, Bandar Lampung. Sedang asyik bermain ponsel, datang 2 orang terduga pelaku dengan mengendarai 1 sepeda motor. 1 orang pelaku turun dari motor dan menghampiri kedua korban. Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Setelah menanyakan alamat, pelaku langsung berusaha menarik kedua ponsel yang digenggam korban. Demi mempertahankan ponselnya, sehingga terjadi tarik-menarik antara korban dan pelaku. Saat itu juga diketahui pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban. Akhirnya 1 ponsel berhasil direbut dan dibawa kabur pelaku.
Korban pun berteriak sehingga diketahui oleh orang tuanya. Bersama dengan warga sekitar, pelaku sempat dikejar, namun akhirnya kehilangan jejak pelaku yang kabur dengan mengendarai motor jenis Honda Beat. Pasca kejadian tersebut hingga saat ini, korban diketahui masih mengalami syok berat. Sementara itu, Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito belum memonitor laporan tersebut. Pihaknya segera melakukan penyelidikan pasca menerima laporan dari pihak korban. Kendati demikian, lanjut Warsito, jajarannya akan mengecek ke TKP perihal tindak pidana tersebut, mendalami keterangan korban dan saksi di sekitar lokasi kejadian. Berita selanjutnya, ditinggal untuk ambil pesanan, motor milik ojek online di Bandar Lampung digasak maling. Nasib tak beruntung dialami oleh Emriko berusia 22 tahun yang merupakan warga Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung lantaran menjadi korban pencurian sepeda motor. Pemuda yang berprofesi sebagai driver ojek online ini mengalaminya pada Rabu 15 Juni 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban sedang menerima order makanan dari konsumen di sebuah kafe di Jalan ZA Pagar Alam Raja Basa, Bandar Lampung. Ia memarkir motor Honda Beat berwarna merah putih miliknya tepat di depan kafe. Namun betapa terkejutnya ia saat mengambil orderan, motor miliknya telah raib. Riko mengaku berada di dalam kafe tersebut hanya sekitar 10 menit. Riko menuturkan aksi tersebut sempat terekam CCTV di kafe. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang berhasil menggasak motor korban dengan menggunakan kunci T. Akibat kejadian itu, sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BE 2928AQ raib di gondol pelaku. Riko berharap aparat kepolisian dapat membantu untuk mengungkap pelakunya dan motor miliknya bisa segera kembali. Pasalnya motor tersebut biasa digunakan untuk bekerja sebagai driver ojol. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri membenarkan telah menerima laporan dari korban. Atang menjelaskan saat ini pihaknya masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi di sekitar lokasi kejadian. Pihaknya juga telah mengamankan rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku curanmor. Atang menambahkan pihaknya selalu mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan kunci pengaman ganda terutama saat parkir di area yang tanpa penjagaan. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Lampung Selatan. Sebuah SPBU di Lampung Selatan terbakar pasca ditabrak truk. Kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning yang belum diketahui nomor polisinya menabrak dispenser atau pompa BBM merek Tatsuno di rest area kilometer 20 BJTTS, Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, hingga menyebabkan SPBU terbakar pada Jumat 17 Juni 2022 sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kendaraan truk sendiri kabur usai menabrak SPBU tersebut. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonnifer Yolandra mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap truk yang belum diketahui identitasnya tersebut. Menurut keterangan saksi-saksi di TKP, awalnya truk Mitsubishi Colt Diesel yang nomor polisinya belum diketahui ini berjalan dari arah parkiran menuju jalan keluar rest area. Jonnifer mengatakan saat melintasi tempat pengisian bahan bakar minyak, diduga truk Colt Diesel berwarna kuning tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi. Jonnifer menambahkan sedangkan kontur jalan di TKP pada saat itu halus dan basah, sehingga ban belakang truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning tersebut tergelincir. Kemudian bak sebelah kanan truk tersebut menabrak dispenser atau pompa BBM sehingga terjadi kebakaran. Setelah kebakaran terjadi, truk itu pun langsung kabur.
Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolandra membenarkan peristiwa tersebut. Jennifer menjelaskan pihaknya masih mengecek CCTV di lokasi kejadian. Jennifer menjelaskan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa terbakarnya pom bensin di rest area tersebut. Namun kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Berita selanjutnya seputar kecelakaan lalu lintas. Sebuah mobil muatan sembako terguling akibat tak kuat menanjak. Akibat kondisi jalan rusak dengan medan jalan menanjak, sebuah mobil pick-up Suzuki Carry dengan nomor polisi BE8769VY terguling di ruas Jalan Dusun 3 Air Putih, Pekon Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada Kamis 16 Juni 2022 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mobil yang memuat barang berupa sembako itu terguling lantaran tak kuat menanjak di jalan itu. Tergulingnya mobil pickup tersebut juga disaksikan oleh sejumlah warga. Lokasi tergulingnya mobil berada di semak-semak samping rumah warga. Muatan sembako pun tampak berceceran di halaman rumah warga itu. Mobil pickup diketahui milik pedagang bernama Christian, warga asal Kecamatan Talang Padang, Tanggamus. Sebelum terguling, ia mengemudikan mobil dari arah Kecamatan Talang Padang menuju Pekon Air Bakoman. Naasnya, saat hendak melintasi tanjakan, mobil tersebut tidak kuat menanjak hingga akhirnya meluncur mundur dan terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun muatan sembako jatuh berceceran sehingga korban mengalami kerugian secara material. Kepala Pekon Air Bakoman Herianto membenarkan kejadian tersebut. Herianto mengaku dirinya sudah melakukan upaya pengajuan perbaikan jalan tersebut sejak sebulan terakhir. Ia meminta kepada Pemkab Tanggamus agar segera menindaklanjuti usulannya tersebut. Berita selanjutnya, asik menonton kuda kepang, satu motor digondol pencuri. Aksi pencurian motor di areal pertunjukan kuda kepang di Lampung Tengah bikin heboh. Pasalnya, korban yang tengah asik menonton seni tradisional kuda kepang di wilayah Lampung Tengah ini tidak lengah dengan motornya. Sesekali korban melongo ke arah motor yang terparkir, selain pandangannya fokus ke pertunjukan seni kuda kepang. Alhasil, korban mendapati seseorang sedang berupaya menggondol kuda besi miliknya itu. Sontak korban teriak sehingga mengundang perhatian warga yang ada di areal pertunjukan seni kuda kepang itu. Alhasil warga yang tadinya menyaksikan seni kuda kepang langsung ramai-ramai mengejar pelaku. Peristiwa curanmor di areal pertunjukan kuda kepang diketahui oleh anggota Polsek Punggur yang sedang patroli di sekitar tempat kejadian. Kepala Polsek Punggur Ibtu Mualimin mewakili Kapolres AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan, anggota langsung menyergap dan mengamankan pelaku ke Polsek Punggur. Kini motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2146IO milik korban diamankan di Polsek Punggur sebagai barang bukti. Pelaku belakangan ini diketahui bernama Sukri, berusia 35 tahun yang merupakan warga Kecamatan Pubian. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.